mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut, karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Minta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Laskar Sakrah Madura siap memburu Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada berita yang menarik, yakni berkaitan dengan deklarasi yang dilakukan oleh Laskar Sakrah Madura. Ada 3 poin yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah mengutuk keras Gus Fuad, menyebut monyet kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Lalu yang kedua, meminta kepada aparat terkait, baik Polri maupun TNI, menangkap dan memenjarakan Gus Fuad Pleret. Dan poin yang ketiga adalah mengancam bahwa mereka tidak bertanggung jawab apa di kemudian hari kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Gus Fuad. Lihat dalam cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakrah Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, maka kami Laskar Sakrah Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut, karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung
sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi, tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Laskar Sakrah ini. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Laskar Sakrah ini pada dasarnya itu bukan merupakan sesuatu hal yang salah. Boleh saja siapapun mendeklarasikan dalam bentuk pendukungan, dalam bentuk mendukung atau menolak suatu hal. Jadi yang dilakukan oleh Laskar Sakrah di Madura ini, itu adalah hal yang sudah biasa. Pernyataan sikap terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu. Jadi dalam hal ini kita harus menghormati daripada apa yang dilakukan oleh Laskar Sakrah ini. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan pernyataan sikap yang mengutuk keras daripada apa yang dilakukan oleh Gus Fuad. Walaupun dalam faktanya Gus Fuad itu sendiri sebenarnya sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Tetapi memang gelombang pernyataan ketidaksukaan atau bahkan pernyataan marah terhadap apa yang diucapkan oleh Gus Fuad itu memang cukup besar. Terutama muncul dari karangan habaib dan juga di wilayah atau masyarakat di wilayah Sulawesi, di Palu terutama, yang mengutuk keras dan juga menghimbau kepada aparat kemudian untuk Gus Fuad Pleret ditangkap. Itu cukup kuat, cukup keras, cukup banyak respon-respon yang kemudian menghujat daripada Gus Fuad Pleret. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah bahwa meminta kepada aparat untuk menangkap dan memenjarakan Gus Fuad. Tentu ini hal yang biasa di dalam kehidupan bermasyarakat kita, di dalam hukum, karena kita ada undang-undang yang menaungi dalam hal ini, maka tentunya masih bisa diproses berkaitan dengan pasal penghinaan ini. Maka secara hukum, ini adalah hal yang wajar, yang siapapun bisa melakukan hal ini, asalkan buktinya cukup, serta ada hal-hal yang menunjang untuk kemudian dilakukan proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindakan penghinaan. Lalu yang keempat adalah berkaitan dengan poin bahwa mereka tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Gus Fuad, apabila kemudian aparat tidak menangkap dan memenjarakan daripada Gus Fuad. Nah, ini pernyataan yang sebenarnya tidak pantas di negara hukum ini. Karena akibat pernyataan itu tentunya ada ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat. Padahal kita hidup ini di negara hukum. Jadi seharusnya kalimat itu tidak muncul di dalam deklarasi. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakpercayaan kepada para aparat dan juga kepada penegak hukum. Maka apalagi ada perkataan dengan bahwa mereka tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Gus Fuad. Ya, kalau tidak bertanggung jawab, berarti siapa? Seharusnya deklarasinya bukan seperti itu. Tetapi kalimat yang diucapkan adalah bahwa apabila aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi maupun TNI, tidak kemudian memproses secara hukum Gus Fuad, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum, tindakan-tindakan tegas terhadap Gus Fuad karena sudah melakukan penghinaan. Nah, harusnya kalimatnya begitu, bukan kalimat yang kemudian diucapkan bahwa kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Gus Fuad. Lalu yang bertanggung jawab siapa? Nah, ini kan kalimat yang kurang tepat. Jadi seharusnya kalimatnya adalah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan karena aparat tidak melakukan tindakan tegas terhadap Gus Fuad, maka jangan salahkan kami kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi terhadap Gus Fuad Pleret.
Nah itu kalimatnya harusnya seperti itu. Tapi dalam deklarasi ini ternyata adalah mereka tidak bertanggung jawab apabila kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Gus Fuad Pleret. Inilah video berkaitan tentang deklarasi daripada Laskar Sakrah di Madura yang melakukan deklarasi agar Gus Fuad Pleret diproses secara hukum, atau dalam hal ini ditangkap adalah mereka yang tergabung dalam Laskar Sakrah yang mereka adalah muhibbin, pendukung para habaib. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan penjelasan dan juga manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.